Aku tuh paling benci kalau ada orang yang bilang sebel nge-MC dibayar udah gitu aja pulang. Salah. Cuma Anda ngomong salah. Pesta kepresidenan kedua kalinya ST12 kebakaran. Hari ini ketemu sama Kak Arda. Yeay. Arda ini adalah MC papan atas yang udah terkenal banget di kota Samarinda, Indonesia ini ya. Betul. Nasional sih. Nasional, Cuman ya. jarang. Ya. Cuma di nasionalnya off air terus, Iya, gitu betul. kan. Ih, mampus. Ya. Di sini harus sombong ya berarti ya? Iya, harus sombong. Oke. Nah, hari ini kenapa kita kita mengundang Arda karena ya nggak ada yang lain. Ya, saya adalah last option ya. Jadi kemarin aja suka jadi gini Kak. Enggak dong. Aku tuh kan aku udah ngubungin siapa-siapa, mereka nggak punya jadwal. Iya. Jadi ya udahlah ya, kasihan nggak ada yang ngajakin aku podcast. Ya Iya. udah aku Iya. apalah yang diambil Bisa dari nggak sih nggak saya. dibongkar, ini episode pertama? Nggak apa. Iya, iya. Biar menarik perhatian Oke. orang. Nah, di Coba Tenang ini kita pengen membahas tentang bagaimana sih di dunia MC itu kalau misalnya orang-orang di luar kan, enaknya jadi MC gitu kan, dibayar cuma ngomong doang gitu. Nah, kalau Kak Arda sendiri sebelum kita membahas ke arah sana, aku pengen tahu dulu sama teman-teman di rumah, pengen tahu juga dari kapan nge-MC-nya. Tapi aku menggaris bawahin dulu ya, ini buat yang nanya, yang aku tuh paling benci kalau ada orang yang bilang sebel nge-MC dibayar udah gitu aja pulang. Salah. Anda ngomong salah doang. ya. Apa namanya? Dibayar udah pulang. Dapatnya besar lagi ya, besar Iya. memang bener sih. Cuman kalau dibilang nge-MC itu adalah pekerjaan yang merangkum semua apa yang jadi ide-idenya dari teman-teman kreatif. Entah itu di wedding organizer ataupun di event ya. Jadi mereka datang meeting ABC si organize ngasih kita rundown yang sudah dirangkum. Iya. Dan kita harus memproduct knowledge-kan itu dengan sesuai apa yang mereka meetingkan sana sini. Kan tuh nggak mudah kan sebenarnya. Jadi Tetap mikir. Iya, tetap mikir. Habis ini mau digimanain sesuai nggak sama ekspektasinya Iya. teman-teman wedding organizer ataupun IO. Kan apalagi kalau di Mahakarya itu kan ada step template-nya kan. Jadi kita harus ngikutin bagaimana yang sudah diidekan sama teman-teman dari Mahakarya. Itu harus disampaikan di atas panggung kayak itu. Jadi nggak mudah ya. Camkan itu baik-baik. Iya. Marah. Jadi dari kapan Bapak? Oh iya, aku nge-MC itu dari 2006. 2006. Kamu masih umur berapa aja? Aku SMP. 2006 aku SMP. Iya benar. Jadi aku tuh lulus sekolah SMA, SMK, terus jadi siaran radio nih ceritanya. Ikut siaran radio, terus akhirnya diterima dan aku tuh diajakin sama seniorku. Mungkin ada Mbak Novita Maniahe. Iya. Assalamualaikum Ibu. Kebetulan beliau lagi sholat ya, tidak lihat. Oh iya, ini kan masih pagi. Iya, duha. Jadi dia itu dulu termasuk MC papan atas, harusnya dia Oh, iya, yang iya. mengundang nih. Iya. Ya Boleh kan? kita ganti nggak? Boleh, aku makasih. Enggak dong. Jadi dia itu yang ngajakin aku waktu itu nge-MC pertama kali Piala Dunia. Aku tuh kan orangnya introvert kan, Jis. Iya. Jadi aku tuh pemalu banget tuh, pokoknya aku pendiam lah waktu itu. Jadi akhirnya, kamu percaya aku pendiam? Enggak. Ya akhirnya dia bilang, karena dia sudah banyak job waktu Iya. itu sama Kak Said Hussein, Iya, iya. dia banyak job, jadi akhirnya kewalahan nih, dikasihlah aku. Oh, harus cari orang lain nih yang Harus bisa cari gantiin. newcomer nih, kayak Oh, gitu iya, kan. Dapatlah benar. aku yang waktu itu mirip Aliando. Maaf Itu ini nggak bunyi-bunyi ya, ketabrak-tabrak dari Iya, tadi. tabrak-tabrak yang bunyi itu nanti nggak ada suaranya. Terus ketemunya di mana sama Satu radio. Novita Maniahe? Satu radio, aku sama Opi itu satu radio. Kak Opi penyiar Dia sama Kak seniorku. Said? Enggak, Said. Siapa Said? Iya. Kak Opi penyiar. Opi penyiar. Kak Arda adalah? Aku juga penyiar waktu itu, tapi Oke. dia masuk dulu. Dia tuh udah di radio itu duluan. Baru aku masuk ngelamar lomba waktu itu. Oh, oke. Dia yang ngajarin aku, karena waktu itu kan bully di peradioan itu tuh sangat bikin aku tertekan ya. Oh, kenapa? Emang dibully apa coba? Enggak, zaman dulu tuh kan ya aku sekarang juga biasa aja sih. Dulu tuh Iya. aku nggak ganteng banget kan, Gis. Sekarang juga Iya. nggak ganteng juga sih. Ya udah, pokoknya dut apa-apa Iya. gitu-gitu kan. Nggak ada yang ngajarin, pokoknya di kata-kata Oke, kan. kita tampilkan foto Kak Arda zaman dulu ya. Ada. Nggak Nggak ada. Cari aja kalau ada di Google ya. Kalau sampai ada kita tampilin. Di Friendster adanya. Iya. Habis itu yang cuman ngajarin aku tuh si Mbak Opi. Oke. Mbak, maaf, bolehkah kasih tahu ini. Sebentar ya, dia kayak gitu dong. Oh, sombong. Iya dulu ya, benar. Kamu ya, Pi. Aku Iya. ingat tuh sama. Akhirnya dia ngajarin, ya udah dikasih tahu stepnya dan aku duet sama dia. Iya. Rame lah waktu itu duet kami tuh Davi, Arda Ovi.
Habis itu produser banyak masuk banget, aku di MC di Piala Dunia waktu itu. Nah itu adalah first time aku MC di 2006. 2006. Itu job pertama langsung Piala Dunia. Dari jam 12 malam. Acara di Gor Segiri. Oh, Gor Segiri. Karena waktu itu kan nobar ya. Iya nobar jam di sana kan pagi nih, di sini tengah hari. Mohon maaf ya. Betul. Langsung di situ. Udah habis itu rame ada masuk brand-brand lain dan sebagainya. Dibayar dulu. Dulu dibayar 250.000. 250.000 semalaman ya. Enggak, 4 hari. Allah Akbar. 250 sekarang kalau 4 hari bisa beli apa ya? Nggak tahu, cireng kali ya, Iya. cireng. Zaman dulu tuh 250.000 tuh banyak banget ya, sih. Zaman aku masuk 2006 kuliah kan. Iya. Dan itu abis itu besoknya di kampus ya udah aku merasa bahwa aku kaya. Oh iya. 250.000. Benar. Jadi ya udah dari situ akhirnya mulai berkembang jadi MC di brand sampai sekarang dan nama Arda Brontosaurus itu kamu nggak nanya ya tapi aku jawabin ya. Itu dikasih sama produser aku almarhum Mas Bayu. Gitu. Jadi namanya siapa sih Brontosaurus itu kenapa? Brontosaurus itu karena Brontoseno. Kamu tau kan aku tuh gede. Aku tuh gemuk kan lu. Gendut. Ya aku tuh 90 hampir 100 kg loh. Dulu. Dibilangnya aku tuh kayak Brontoseno. Tapi kalau namanya Arda Brontoseno kan terlalu jawir banget ya. Iya betul. Jadi akhirnya dipakailah Brontosaurus. Ingat ya ini sebelum Raditya Dika ada. Oh iya. Karena ada ya. Nanti takutnya kan nyontek Raditya Dika gitu. Iya, orang tuh bilangnya kamu pasti habis baca bukunya Raditya Dika yang Cinta Brontosaurus. No. Oh, jadi Anda ini adalah pemegang kekuasaan Brontosaurus ya? Iya, aku adalah Brontosaurus bapaknya Abe. Iya. Aku kira dulu nama Brontosaurus ini karena kayak dinosaurus gitu. Oh, karena ini besar kayak dinosaurus gitu. Nah, sekarang akhirnya begitu. Oh, iya, orang ngertinya gitu. Dan kuyain aja. Dia nggak ngerti ada Brontoseno itu. Iya, Brontoseno itu adalah pewayangan Jawa yang kuat gitu kayaknya. Oh, iya. Jadi Anda kayak panggungnya ya? Iya. Kayak panggung. Besar dong aku, Jis. Oke, kalau misalnya dari siaran ketemu Kak Opi, terus habis itu nge-MC. Dari siaran ke nge-MC itu langsung atau berapa lama? Langsung, aku tuh masuk 2006. Masuk siaran langsung diajak nge-MC itu. Iya, 2006 enggak, maksudnya aku setahun dulu berapa tahun gitu kan 2006. Aku masuk radio itu 2005 kalau enggak. Pokoknya benar-benar baru lulus sekolah, langsung aku cari kerja karena aku sering nonton Cerewis kan. Jadi kayak pengen aku harus jadi indie barin. Jadi akhirnya ya udah pas Piala Dunia Opi ini sudah nge-MC, ya udah aku akhirnya ini ngebahas saya atau ngebahas Opi ya? Iya, enggak apa-apa. Ntar dia juga diundang ya. Iya. Biar kita ketemuin kali. Ya akhirnya ya sudah setahun lah berselang aku siaran baru nge-MC. Iya. Gitu. Oh, setahun. Oke. Setahun kurang lebih. Terus kalau misalnya orang kan bilang nih, cowok kalau nggak punya duit kan ngapain tuh gitu kan. Maksudnya kerja tuh yang pasti kalau jadi cowok tuh. Apalagi kalau orang ngelihatnya kan nge-MC, siaran tuh kan uangnya kecil ya. Kalau menurut Kak Arda sendiri kenapa memilih dunia MC? Jadi aku tuh punya bapak yang straight banget kan. Maksudnya kayak semua keluarga-keluarga itu tuh harus jadi PNS, tentara, polisi dan lain sebagainya ya kan. Cuma aku aja yang getol untuk jadi seseorang yang di dunia entertain, kan. Jadi ibuku support almarhum. Nah akhirnya tadi apa ya Jis pertama? Lupa. Boleh nggak timpuk nih? Jadi kenapa milih MC? Kenapa? Pas aku jadi penyiar radio, almarhum bapakku tuh bilang kayak gini, kamu mau kerja apa? Iya. Berapa gajinya menjadi seorang penyiar radio itu gitu kan? Aku bilang sekian Pak gitu. Waktu itu gajinya cuma sedikit banget Jis, cuma kayak 900 rupiah. 900.000. 900.000 sebulan. Sebulan siaran. Per jam hitungannya. Per jam itu cuma 11.000. Kamu kali 2 jam siaran, kali per hari berapa? Kali per minggu. Nah, hitung aja, iya itulah. Nah, bapakku bilang, udah kalau kamu cuma kerjain sebagai penyiar radio, aku bayarin aja setiap bulannya. Gajimu soalnya udah nggak usah jadi penyiar radio. Jadi tentara. Nah, oke. Terus manly banget sih kelihatannya memang. Saya nggak bisa Pak, saya bilang gitu sama bapak saya. Mohon maaf Tapi duduknya Pak. gini kan. Iya. Saya nggak bisa. Saya harus. Ya akhirnya aku pergi. Iya. Aku pergi dari rumah tuh Jis, kan mucil tuh. Iya benar. Iya benar-benar karena aku anak satu-satunya ya kan. Iya benar. Aku pergi dari rumah untuk kerja di radio itu. Ya, aku beritikat untuk mencari uang sendiri. Ya udah cukup nggak cukup aku jalanin lah. Waktu itu aku tinggalnya di radio, tanyain Opi. Aku tinggalnya di radio itu. Oh numpang di situ. Betul, aku nyuci, aku nyapu, nyalain pemancar dan lain sebagainya.
Oh, lebih ke wakar ya Bapak ini ya sebenarnya daripada penyiar, lebih ke wakar sih. Sedih kan? Nah akhirnya karena aku nggak punya duit waktu itu Iya, kan masih anak sekolahan, mau ngapain gue nih, kuliah juga harus bayar, Iya, ini betul. itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya gajinya ditambah sama mereka Oke. waktu itu jadi 6 juta. 6 juta. 6 juta Gede zaman dong. itu tuh oke Gede. banget. Dari 900 ke 6 juta ya. Ya, karena aku kan plus-plus kan. Iya. Maksudnya aku jadi wakar, aku Iya. jadi ini gitu ya. Nyalakan pemancar lah. Betul. Macam-macam Kalau setting. pagi-pagi sih aku masih belum bangun, Opi itu udah tuh lempar batu. Pokok bangun Arda gitu. Karena aku tidurnya di atas Iya. kan, jadi dilempar batu. Woi bangun, mau siaran gitu. Oke, itu setiap pagi dan Setiap aku pagi. capek sama dia ya. Jadi sebenarnya Opi dari rumah juga bawa batu terus ya setiap pagi ya? Enggak, di kebetulan di depan ada batu Oh. sih, agak capek dia kalau bawa batu Iya, iya. dari rumah ya. Ya udah akhirnya begitu sampai aku bisa beli rumah. Masya Allah. Waktu itu Iya, iya. ya kan bangun rumah kecil-kecilan dan lain sebagainya. Dan ya pengen buktiin ke orang tua aja sih. Kalau ini sama- ada hasilnya nih. Betul, ada hasilnya ternyata. Dan ke orang-orang bahwa memang jadi penyiar radio. Kalau kamu mau cari duit memang jangan jadi penyiar radio. Kalau kamu mau cari duit jangan pernah jadi penyiar radio. Tapi kalau kamu mau cari batu loncatan untuk as your brand personal kamu kamu jadi penyiar radio dulu. Iya. Makanya sekarang anak-anak kalau yang mau jadi MC itu dia salah. Dia nge-MC dulu, kan sekarang agak capek nih bikin personal branding untuk dirinya. Betul. Enaknya zaman kami itu adalah kami nge-branding dulu di radio. Benar. Ya kan belum ada sosmed sih. Jadi Iya. orang tahu oh ini siaran ini, orang datang ke kita nanyain dan jadi MC brandnya mereka. Iya. Tapi zaman dulu tuh penting loh, kayak kita punya background kan. Dulu juga kebetulan kan Ajis ini MC juga ya. Iya, jadi gini pemirsa kita akan langsung ngobrol. Enggak dong, Oh, enggak dong. kebalik. Kan selalu ditanya waktu itu kalau misalnya kita dapat event, apalagi dari IO Jakarta, Iya. boleh minta CV-nya enggak, background-nya apa, selalu ditanyain. Tapi kayaknya makin ke sini background tuh nggak penting gitu loh. Betul. Siapapun bisa jadi MC ya, tiba-tiba nge-MC. Kamu pegang mic di foto aja. Ya, gimana Jadi cara MC. fotonya? Ya nggak tahu lah kayak gimana ya. Iya, Gini, gitu ya kan. pokoknya Ya. gitulah ya. Sekarang banyak banget MC Ternyata dia penyanyi. Iya, penyanyi jadi nge-MC Iya. banyak. Orang dekor jadi nge-MC mungkin. Siapa tahu dia bosen ngedekor Siapa kan. nih? Oh, iya. Dia mungkin Aku baru tahu sih kalau tukang dekor ada Iya, yang nggak ada itu dia ada. Oh, iya. Enggak di kota ini nggak ada ya. Oke. Kita ngomongin yang di kota-kota lain ya. Agak jauh ya. Ya, memang ya, orang Mas. catering jadi MC misal itu kan Iya. siapa aja itu sekarang jadi MC karena ngelihatnya sekarang MC kan lumayan Betul. gede. Kalau Iya. misalnya ditanya berapa sih rate MC sekian juta tuh kalau untuk di kota Samarinda ini ya. Betul. Nah, jadi semua orang tuh yang awalnya jadi penyanyi tiba-tiba akhirnya nge-MC. Tapi menurut Kak Arda sendiri, sebetulnya kalau mau jadi MC itu yang benernya, menurut versi Kak Arda itu gimana sih? Apakah tiba-tiba langsung oke, dia nge-branding I am MC gitu kan atau gimana? Jadi MC yang benar itu yang kayak tadi aku bilang ya. Jadi MC yang benar itu adalah kita harus tahu role dulu. Sebagai seorang MC, kita dibayar adalah untuk membuat sebuah acara itu jadi sesuai dengan ekspektasi dan Betul. juga create eventnya si Betul. WO ataupun Betul. IO. Kalau cuman basicnya ngomong aja, Nah, ya. kamu bisa jadi moderator doang karena dia template. Terus kalau misalnya kamu cuman model rame aja gitu Iya, ya iya. kan, Dia jual hebohnya aja gitu. berarti kamu harus punya skill untuk jadi sesuatu yang jauh bisa mempelajari detail-detail dari acara gitu kan. Kan kalau sekarang tuh MC itu jualnya ada entertain aja, ada memang jual. Kalau aku kan basicnya aku jual kepintaranku ya sebagai seorang MC ya. Iya, dan ketampanan sih sedikit ya. Gak ada JIS itu, makanya aku juga harus pintar. Karena aku nggak tampan, jadi aku harus bagus gitu. Oke. Nah, jadi rule-nya adalah harus basicnya kita harus tahu dan komunikasi kita tuh harus benar-benar bagus. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah branding diri. Kalau kamu jadi MC ya kamu harus fokus untuk menjadi seorang MC yang baik dan benar. Kadang tuh MC di era-era sekarang tuh kebanyakan mereka jadi MC tapi yang ditunjukin adalah joget-jogetnya gitu kan. Iya betul. Kita it's okay, itu nggak ada masalah dengan hal itu, tapi yang paling penting itu adalah ini aku ya, ini kalau caraku ya, aku tuh selalu ngasih joget-jogetnya itu di setelah apa yang aku sampaikan itu semuanya beres. Misalkan Kak nanti sampaikan ini, Aji sering gitu atau teman-teman dari Mahakarya, Kak tolong disampaikan A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita fokus ke situ dulu. Setelah itu baru entertainnya dimulai. Oke, baru entertainnya dimulai. Jangan sampai
ada yang entertainnya duluan, jebret-jebret tapi pesannya nggak sampai gitu. Nah itu harus tahu role, jadi harus tahu basic dulu. Aku tuh MC harus ada apa sih? Harus ada openingnya dulu, isinya dulu, juga closingnya dulu. Maka gestur kita saat acara itu harus mengikuti 3 rangka ini tadi, yaitu ada openingnya, kita harus ngapain dulu, kemudian diisi dengan apa, lalu ditutup dengan baik, kan begitu. Role-nya seperti itu. Benar. Tapi itu kembali ke gimana nge-branding masing-masing ya. Benar. Ini caraku sih. Betul. Kalau nanya ya aku jawab. Iya benar. Coba tenang. Iya, coba tenang. Tapi kan Kak Arda ini juga selain MC juga pegang event kan. Nah, ketemu nih sama MC. Kalau misal sama Ajis kan ya udahlah, ibaratnya PR-nya apa gitu kan udah tahu. Kalau ketemu sama MC yang bener-bener nol gitu. Nol tuh kalau bisa kita bilang tuh nggak pinter gitu. Kayak dia nggak bisa membawakan acara dengan benar, prakatanya juga susah, terus habis itu kosakatanya sedikit. Nggak usah jadi MC aja kok gitu. Pernah nggak dapet MC yang merepotkan nih? Aku tuh termasuk, ya kalau ini sekarang ngomongnya aku adalah orang event juga ya. Jadi aku tuh termasuk orang yang susah sekali cukup detail untuk memilih talent. Jadi satu, yang aku sudah tahu track recordnya. Yang kedua, kami sebagai tim acara itu nggak pengen direpotin dengan sesuatu yang bukan jadi tupoksinya kami. Betul. Kayak misalkan harus, ya kalau ada LO-nya, kalau di wedding ada LO kan. Kalau kami juga, kalau misalkan dia mau minta sediain LO nggak apa-apa. Cuman ada part-part di mana yang kalau kami menilai MC itu sebenarnya harus bisa saling combine sama yang punya acara. Jadi tidak saling memberatkan. Lu gue bayar. Iya, dia ngerasa artis gitu ya. Jadi kayak kok nggak disediain sih, ini apa kayak gitu. Dia nggak bertanya gitu nggak sih? Takut. Sekarang banyak yang kayak gitu. Iya, maksud aku nggak apa-apa. Cuman setelah itu kamu sudah kami sediakan tempat, sudah sediakan ini sudah di brief. Jadi tolong tunggu dan sesuai perintah gitu. Nah, aku termasuk susah untuk menilai itu. Bisa dia pertanyaannya Jis. Kenapa sih? Apa? Iya. Jadi memilih MC. Iya. Pernah nggak direpotkan sama MC? Oh iya. Nah, gitu karena aku tadi orangnya detail, jadi aku mencari. Bapak ini lagi banyak pikiran emang ya. Coba tenang, Mbak. Coba tenang. Ya. Jadi Jadi ketika aku membuat diriku untuk memilih talent ini secara kurasiku, jadi aku nggak pengen. Satu, aku akan menghindari itu tadi, Jis, direpotin itu tadi. Aku selektif cari MC untuk MC yang kayak ini, yang mengerti, yang paham, yang bisa saling combine dengan acara. Kayak gitu kan. Ada MC yang pasif, yang nggak mau ngapa-ngapain, yang ayo naik gitu. Dia harusnya sadar bahwa setelah part ini gue akan seperti ini, setelah part ini. Itu kan mempermudah satu sama lain kan. Dibandingnya harus Kak ini, ya walaupun kadang-kadang aku pun orang yang sangat prepare dengan rundown ketika aku nge-MC. Berarti habis ini aku ini. Teman-teman IO atau WO tetap ngingetin gitu kan, kayak karena habis ini oke berarti aku sinkron sama dia. Gitu kan, jangan males-malesan tapi diingetin, nggak tahu-tahu acaranya kamu nggak tahu ngapain di atas panggung. Ngerepotinnya tuh gini. Ini Kak, gimana apa tadi tuh ininya? Pakai mic ya, pakai mic ya. Kan. Maksudnya kamu dengerin nggak sih kami ngobrol tadi? Nah, MC yang kayak gitu menurut aku itu akan merepotkan si sistematik acara. Jadi aku nggak akan cari yang begitu. Jadi menurut aku jadilah MC yang saling berkombinasi, jangan ngerepotin satu sama lain. Lu juga nggak mau direpotin soal acara kan? Berarti kamu gimana caranya supaya acara ini nggak saling merepotkan? Kita harus kerja sama. Benar. Kan dia kerja juga ya. Betul. Kamu dikasih rundown, kita jadi teamwork berarti. Rundown ini tuh harusnya sudah kamu pahami dan kamu ketahui bahwa ini akan jadi sebuah rundown yang akan kamu lead. Gitu. Jadi kamu tidak lagi menanyakan itu ke IO yang ketika kamu di atas panggung, apalagi pakai mikrofon, bilangnya kayak, Mas ini siapa tadi namanya? Aku sering kadang begitu, tapi itu bercandaan. Tapi sampai sekarang masih kok banyak MC-MC yang pakai mikrofon itu etikanya kayak kurang ya. Jadi kayak itu negur apapun pakai mikrofon, sebenarnya itu kan nggak etis ya. Iya. Sebagai MC itu kan harusnya memang, kalau menurut Kak Arda sendiri pantas nggak sih? Misal Kak Arda jadi tim IO nih, terus Ajis yang MC, terus mana IO-nya nih kok ini belum diangkat gitu. Misal. Kalau itu nggak boleh. Menurut aku kayak aku akan brief dia, aku akan panggil gitu. Bisa nggak usah pakai mikrofon, ini dapur kita nih gitu. Kecuali kayak misalkan ya ini kita lihat sedang berjalan ini bos tertampan yang mahakarya, itu nggak apa-apa, itu akan jadi gimmick.
Ya Iya. mungkin MC-nya kehabisan bahan atau Iya. apa kan nggak tahu. Ya, kadang mungkin kondisi kali ya, mungkin dia udah di depan terus belum siap, akhirnya dia yang ngeliatin kalau ini bukan salahnya si MC, tapi caranya adalah dengan ngomong langsung pakai mikrofon. Itu Betul. sih yang Tergantung ngomongnya apa sih. sampai sekarang masih sih, Iya banyak masih ya. sering ketemu yang kayak Iya. gitu. Aku juga kadang masih begitu, cuman aku memilih. Iya, Maksudnya itu akan menjadi bercandaan dan aku pilih candaannya. iya, Nggak yang harus kayak betul-betul ya kalau aku. Ini mana sih IO-nya, ini mana sih WO-nya? iya, Bingung nih mau ngapain habis ini gitu. iya, Yang salah dari kasat mata penglihatanku adalah si MC. Kamu akan Iya. terlihat bego di atas panggung. Karena ingat ya, ketika kamu di atas panggung melakukan kesalahan ataupun hal apapun, kamu nggak akan ada yang bisa menolong. betul. Iya kan? Kamu tuh nggak akan ada yang bisa menolong dan kamu akan memperbaiki itu sendiri. Iya, jadi makanya harus benar-benar kalau mau jadi MC itu harus pintar dulu. Tuh. Paling enggak punya plan A, plan B, plan C kalau misalnya kalian oke, kan sesuatu hal yang lumrah ya Kak, kalau misalnya timingnya itu nggak sesuai, ada yang molor Iya, sedikit, betul. MC kan harus pasti, apalagi Kak Arda kan sering pegang konser, pasti suruh ngulur terus waktu ngulur, jangan sampai habis bahan gitu kan. Iya, kalau di rundown sih kita nggak bisa bikin rundown itu sempurna ya, maksudnya. Tapi kita berusaha. Jadi kadang aku sama teman-teman IO atau teman-teman WO itu, kenapa mereka itu banyak sekali di acara. Aku kan kebanyakan corporate ya acaranya dibanding acara yang wedding. Nah jadi ketika di corporate itu untuk mengisi kekosongan itu adalah MC yang akan jadi tameng. Mereka tuh bilang sama aku cuman satu, aku punya kosakata yang banyak sekali yang ketika acara itu molor, aku bisa membantu teman-teman IO untuk menutupin itu semua. Iya. Ada MC yang kalau disuruh mengulur waktu dengan 10 sampai 20 menit, itu mereka sudah hands up, udah nyerah harus mau ngomong apa lagi kayak gitu kan. Nah itulah yang aku bilang tadi ketika kalian berada di titik untuk berkolaborasi sama tim IO dan kamu dibayar, Ajis tadi bilang, maka yang harus kamu lakukan adalah gimana caranya supaya acara yang tadinya molor kita tuh bisa backup teman-teman IO untuk jadi seseorang yang bisa membantu kekosongan acara itu, kayak ngulur waktu. Dan aku pernah ngulur waktu sampai 45 menit gitu, dan akhirnya Kalau satu sesi sendiri Bapak ya. iya, jadi ya MC IO-nya bilang buka ya acaranya bla 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 bla, oke dibuka. Langsung present ya waktu itu ST12. Wah, ST12 jebret naik, ST12 lagi rame-ramenya, nggak naik-naik karena dia kejebak macet. Oh, belum Si sampai. gitarisnya dikiranya tim IO itu Udah sudah semua lengkap. semua lengkap, tapi Pepeng waktu itu masih Ngomong jorok nih. Pepeng. Iya ya. Amar. Iya. 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 Iya nggak sih? Nggak tahu ya. Oh lupa ya. Iya, iya. Ya pokoknya itulah. Akhirnya present dan ternyata belum siap. Kak naik lagi lah aku. Dan di lapangan Kini Balu itu yang sekarang jadi masjidnya Pemprov Kaltim, Iya. becek banget kan itu lapangan Betul. sepak bola. Aku disuruh turun bagi-bagi hadiah dan sebagainya. Set. Itu 45 menit. Nah, itu kan ide-ide kayak gitu kita harus tongolkan sebagai seorang MC. Tongolkan. Iya, harus tunjukkan Harus nih. tunjukkan. Ini aku Arda ini seperti ini nih gitu. Dan kamu tahu Jis, Iya. pas aku present kedua kalinya, ST12 kebakaran. Tertolong kan? Karena orang-orang teralihkan dengan kebakaran. Jadi waktu itu konserku aja. ST12 nggak nyanyi. Jadi panggungnya kebakar. Hmm? Panggungnya kebakar. Apa yang kebakar? Bener-bener di belakang. Pak, mohon maaf ya Pak. Ini ganggu banget ya. Ini taruh sini aja bisa nggak sih Pak? Nah, sudah. Oke. Jadi apa namanya? Itu kelihatan. Oh iya, pakai BH. Jadi tuh nggak pakai lagi aku. Apa tadi tuh ya? Iya, kebakaran Oh, nih. iya. ST12-nya kebakar juga nih. Enggak Makanya dong. Bubar dia. Enggak. Apa? Yang kebakaran tuh rumah di belakang panggung itu Jis. Oh, Jadi repot rumahnya ini ya. iya. Udah tahu ada Besar konser dia banget masak. kebakarannya. Iya. Besar banget kebakarannya. Jadi aku masih mau present ST12. Iya. Sound systemnya mati dan aku nggak jadi ST12 nggak jadi nampil. Oke, karena takut api tadi ya. Iya. Konslet. Selamat telah menyaksikan konser saya selama 1 jam lebih. Saya ngomong di situ. Enggak, sebenarnya ibu-ibu ini juga di rumah itu bikin mie kali ya. Kan ada hajatan, ada acara. Masalah kebakaran itu tadi. Iya, Kak. masalah kebakaran. Ya mungkin bikin warung, kan tiba-tiba banyak orang tiba-tiba bikin warung mie Iya. instan gitu kan. Aku kurang tahu juga masalahnya apa. Aku langsung kabur waktu itu ya. Langsung kabur.
langsung Tapi IO-nya nggak kabur kan? Udah dibayar kan? udah dibayar. Belum, kan penyelesaian nanti Iya, masih. Iya, iya. Ya udah waktu itu kami tur sama salah satu brand rokok gitu kan, nah ST12. Ya udah akhirnya udah selesai. Enak ya jadi ST12 dia nggak usah nyanyi loh. Tapi dibayar full. Dia jahat banget kan kebakaran Jis. Oh iya nggak apa-apa sih. Oh mungkin. Tapi enak sih memang nggak Iya, kerja jadinya. Kan iya. bukan salah ST12 waktu itu Iya. ya. Makasih loh ibunya yang udah bakar-bakar rumah itu. Mungkin ibunya berisik gitu ya langsung Iya. dibakar aja. Ini kan kalau dari Kak Arda tadi udah cerita tentang kalau dari kacamata MC, kacamata pakai kacamata Aku emang. nggak pakai kacamata kebetulan. Ya, dari mata MC kan. Iya. Kayak apa sih jadi MC yang benar? Sekarang coba kalau misalnya Ajis tanya, kayak apa sih jadi WO yang benar? Kalau MC pernah nggak WO yang ngerepotin banget? Maksudnya aku dapat WO yang ngerepotin. dibalik ya sekarang ya Iya. sebagai talent. Kan sekarang banyak banget nih wedding organizer di Samarinda, banyak banget gitu kan. Dulu pernah. Jadi kalau di Samarinda ini kan Nggak bohong minggu lalu kan. Tapi dia selalu bilang dulu. Kalau dia bilang dulu tuh baru aja. aku corporate seminggu lalu nggak wedding. Iya. Oh iya jangan. Terus Sudah sepi job wedding. Tapi sama Mahakarya iya, rame kan kok ya. dipakai terus Iya, kan. bener. Terima kasih Mahakarya. Iya sudah lanjut. Tadi apa? Nah kan lupa kan benci betul kan? Aku ini sudah berumur Jis, Iya, jadi iya. aku harus diulang-ulang. Pakai pointer lah makanya nah. Iya nanti Oh, kita iya. beli kan ya. Habisin langsung beli. Pernah direpotin nggak? Oh sama iya, wedding betul. organizer? Jadi aku mau cerita dikit dulu ya. Jadi perweddingan di aku, Kak Said sama Mbak Opi dulu tuh salah satu yang Ini orang siapa sih sebenarnya Said sama itu Opi kebetulan ini? tetangga saya. tetangga. Kak Said itu MC ya. Nanti coba kita datangkan Said sama Opi ke sini Ya kali dia ya. pesulap, dia bisa sulap juga Kak Said itu kebetulan. Ya kalau Mbak Opi itu punya samrah dia. Oh punya Samra. Ya. Mampus nggak lo? Iya. Jadi Collabnya bagus banget. waktu itu yang memang memulai MC wedding itu adalah Kak Said, Mm-mm. kemudian ada Mbak Opi juga. Kita diskusi kayak MC wedding itu kayak apa sih bla 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 bla. Karena kami tuh tahu bahwa regenerasi kan, Jis. Jadi di corporate itu regenerasinya cukup cepat gitu dibanding di wedding. Lu wedding sampai 58 tahun masih akan dipakai orang mungkin gitu kan. Saya sudah 56. Tuh, Dikit lagi berarti. Oh sepuh. Nah, jadi kita tuh harus berpikir bahwa harus punya Iya, level tempat iya, kita di iya, mana gitu. benar. Kalau kami nanti sudah tua gitu kan. Ada kelasnya lah. Iya, gitu kan. Kak saya terjunlah ke wedding waktu itu. Belum ada WO, semuanya ngerjain sendiri. Kami diskusi untuk rundown-nya ini kayak apa sih rundown wedding. Pokoknya jadi IO lah waktu Iya, jadi WO lah. waktu itu. ngerangkap lah. Ngerangkap. Kalau ada orang, Mas ini nggak ada doa, nggak bisa Bu, harus ada doanya. Aku pernah Bu." disuruh doa. Iya kan? Iya. Kak, Sekalian. dan Sholawatnya juga pernah. OGP-nya kita tuh harus cari aku nih sebagai MC harus nggak bisa baru cari doa, padahal itu nggak apa-apa, nggak ada doanya nggak Iya. apa-apa, ya kan? Aku ke effort banget ya Karena waktu itu. template kan. Karena ini yang Iya, bener tuh gini loh. Harus ada betul. doanya mau nggak mau harus ada gitu kan. Iya, dulu padahal, mikirnya padahal begitu. bisa lebih fleksibel kan. Ya, dan akhirnya semakin kesini semakin banyak. Oh ya udah, jadi terbantu. Cuman mereka tuh nggak punya edukasi dan belajar basic untuk menjadi seorang WO ini ngapain. Kami aja sebagai MC tuh ngaturnya harus kayak penuh perundingan dulu kan gitu kan. Nah, sometimes tuh per-WO sudah nongol, kami akhirnya dipakai dan ada jasa WO-nya. Sebenarnya yang direpotin sih enggak ya. Cuman waktu itu WO-nya ini karena mungkin bukan aku dari pengantin ya. Kalau WO-nya kan mungkin beda sendiri. Oke. Itu disuruh ngurus. Karena kalau lewat WO-nya bukan MC Arda kan yang dipakai. Siapa? Oh iya. Nggak tahu juga ya. Kan mahal banget. Iya, Kan mahal. biasanya kan WO cari yang murah-murah. Betul. Tapi makarnya pakai terus kan. Iya, makasih ya. Karena nggak berani pakai yang murah, pakainya Iya. bagus. Bagus brandingnya. Iya. Ya, terus Tapi nggak mahal-mahal banget ya. Iya. Nggak ada yang mau pakai aku justru. udah nggak ada jobnya lah. Aku tidak saling memberatkan lah pokoknya budgetnya ya. Iya, benar. Nah, jadi akhirnya waktu itu cuman aku nggak suka sama info yang dia kasih itu adalah, Kak nanti meeting ya, bla 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 bla. Kak tolong bawain rundown ya. Hah? What? Are you kidding me? Gitu. Dia Kak nggak bawain bikin. rundown ya. Dia nggak bikin. Ya. Otomatis dia nggak sih. Iya. Menurut kamu gimana, Jis? Iya, menurut aku sih dia pengen belajar dari MC-nya. Iya, tapi dia waktu itu sudah bilang dia adalah seorang wedding organizer Oke. gitu. Hah? Maksudnya gimana, Dek? Aku bilang gitu. Jadi, ya Kak nanti tolong dibawain rundown-nya ya gitu kan, nanti bla 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 bla, nanti kita cuman ini sudah sampai sana lah aku bawa rundown.
32 rundown itu dibawa ya. Ini macam-macamnya berapa ini? 60. 60. Setelah sampai sana, Karda buka. Wah, lu ngapain? Karda buka deh. Ya, ya, telanjang ya. Karda tolong dibuka ya acaranya gitu kan. Meetingnya dipimpin MC. Dipimpin MC, waktu itu sudah ada WO ya. Ya harusnya kan yang mimpin adalah WO-nya. tetangga yang punya rumah kan. Iya, benar. Ya, disulitkan nggak, cuman waktu itu kaget karena mungkin mereka belum paham sekali juga tentang WO ini apa sih sebenarnya? wedding organizer. Enggak dia, maksudnya dia mikirnya WO itu apa sih, makanya dia nggak tahu. Iya, makanya itu aku bilang karena dia tidak teredukasi, dia hanya punya teman yang banyak lalu bikin sini gua urusin acara lu kayak gitu loh, ngerti nggak Jis? Jadi kayak aku urusin deh acaranya nanti dari ini ya dia ngurusin aja gitu, maksudnya nggak punya detail. Nanti ada MC kok kita ini. Berarti dia mikirnya gini, oh ya sudah ntar kita standby, ntar apa yang dibutuhin di acara tuh kita catat, itu aja yang dikerjain. Ya kan, betul. Akhirnya dia nggak tahu kalau misalnya ini harus dipimpin WO, harus ada konsep yang dibahas. Ya. Gitu kan. Jadi waktu itu aja sih sama pas di hari hanya juga ini masih rangkaian satu WO itu ya. Rangkaian acaranya dimulai kalau kami kan kalau ada WO-nya aku pasti akan nanya kan ke WO ini mau mulai jam berapa, siapa yang ditunggu, kapan harus kita running dan lain sebagainya. Aku nanya itu. Kita kapan running nih, apalagi yang ditunggu, pengantin sudah oke kah, bla 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 dan sebagainya. Dia bilang, kakak aja mulai kapan? Besok kalau Karda maunya besok nggak apa-apa mungkin ya? Nggak apa-apa juga. Jadi kami tuh saling tungguan ternyata, saling menunggu. Jadi aku bilang jadi waktu itu aku berpikirnya kalau ada WA aku terbantu Jis, tapi ternyata aku yang harus bekerja juga gitu. Ya aku kerja juga sih maksudnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, maksudnya ini juga jadi pelajaran buat teman-teman. Kalau kalian sudah bilang bahwa diri kalian adalah seorang wedding organizer, ya kalian harus tahu role of WO itu apa, kayak gitu ya kan? Ya nggak Jis? Benar. Jadi di event juga kayak gitu, di event organizer juga ada yang seperti itu yang lu ada ini nggak, ada rundown nggak, lu punya ide nggak gimana? Ya kan lu kreatif tim ya ngapain nanyain ke itu? Kami cuman eksekutor kayak gitu. Iya benar-benar. Setuju sih, kita tuh kan jasa kreatif. Tapi kalau isinya orang yang nggak kreatif, mau jadi apa? Ya betul, apalagi jasa ya, bicaranya soal jasa. Ya. Jadi harus begitu. Ya mudah-mudahan nanti nggak ada lagi. Tapi kalau sama karya saya kebantu sekali sih. Saling kolaborasi. Anunya template-nya jelas. Gitu, kasih Jis. Ya. Kayak biasa ya, 60 lah. Ya. Oke. Tapi kalau dari Karda sendiri terakhir nih ya. Iya. Cepet banget sih. Sejam lebih lah. Kenapa? Nah, ngomongin soal WO kan tadi. Iya. Ini kan banyak banget pengantin yang datang itu ke MC-nya dulu, ke dekornya dulu, ke semua itu sendiri-sendiri masing-masing gitu loh. Ya kan? Tapi akhirnya tidak dapat rekomendasi yang benar vendor-vendornya. Terus habis itu mungkin bisa jadi wedding organizer-nya juga yang kurang baik lah dari segi kinerja dan lain sebagainya. Penting nggak sih menurut Karda ini untuk edukasi pengantin yang di rumah juga Serius untuk review dulu vendor-vendornya gitu. Sepenting apa sih pilih jasa wedding organizer yang benar bisa kerja? Oke. Ini mungkin buat klien-klien ya. Bahasanya buat klien-klien yang akan memilih jasa wedding organizer. Belajar dari yang sudah-sudah, aku juga punya teman dan lain sebagainya. Jadi aku nih sering MC kan dia datang ke kita. Kak punya rekomendasi WO atau yang bisa ngarahin acara bla bla bla. Aku kasihlah si A. Bagusnya, ini aku ambil contoh dari dia. Bagusnya waktu itu dia sempat menanyakan kan kalau di Instagram tuh ada tag-tagan ya, tag-tagan nama pengantin. Ya kan nama pengantin dan lain sebagainya. Ini sebenarnya rahasia sih tapi nggak apa-apa ya aku kasih tahu aja di sini. Nah, si teman aku ini, aku kasih dua rekomendasi, dia akhirnya chat ke pengantinnya, ex kliennya, yang sudah pernah diurus lah sama si WO ini. Dia menanyakan gitu, bla 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 bla. Dia mau tahu reviewnya. Halo kak, saya tuh kebetulan direkomendasiin untuk pakai jasa WOA, WOB, WOC. Aku mau minta sedikit testimoni dong kak dari kakak diurusin sama WO ini gimana, kayak gitu. Akhirnya dia menanyakan dan reviewnya bagus. Reviewnya bagus, dia nanya ke beberapa klien-klien yang sudah.
Itu pentingnya memang sih kalau di Instagram kan di sosial media ada nama tag-tagannya ditanya dengan baik. Ya udah ditanya dijawab dan bagus. Nah, ini bisa jadi salah satu opsional kita untuk real testimoni. Maksudnya untuk opsional kita juga gitu kan. Karena kan yang ditunjukkan sama orang-orang di Instagram atau teman-teman WO di Instagram adalah yang bagus-bagus aja. Kita nggak akan memasukkan sesuatu yang minus-minusnya gitu kan. Jadi dia idenya waktu itu seperti itu. Nah ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang kayaknya pengen nikah atau tanya aja sama klien-klien Mahakarya misalkan ya kan. Untuk menanyakan bagaimana menggunakan jasa Mahakarya dan lain sebagainya. Nanti tuh pasti akan ada real testimoni tuh. Aku yakin banget gitu kan. Kita kalau kamu nanya langsung ke Mahakaryanya pasti akan dijawab sesuatu yang terbaik yang akan dikasih sama Mahakarya kan gitu. Jadi saranku itu boleh dicoba tanyakan sama orang-orang yang pernah menggunakan jasa orang tersebut agar kita punya testimoni yang real. Mau sama vendornya boleh, mau sama ininya boleh, mau sama kliennya boleh, sama siapa aja. Yang kedua adalah kita membayar teman-teman WO itu adalah supaya kita jadi orang yang tetap santai di pernikahan kita, di acara kita, tanpa harus mikirin beban dekorasi, harus kayak gimana, aku ngide bajuku, kemana harus aku pergi gitu kan. Kalau di WO itu adalah how to manage the wedding ceremony adalah dengan cari tahu detail-detailnya tentang apa namanya, gue dapat bajunya bagus apa enggak, sesuai keinginan apa enggak dan lain sebagainya. Dan itu semuanya akan disarankan sama teman-teman WO. Jadi cari teman-teman WO yang bisa memberikan saran terbaik. Ngantuk ya Jis? Jadi saran yang diberikan sama teman-teman WO, aku yakin sih bahwa ini adalah mereka jauh lebih tahu dibanding dengan klien kita sendiri. Aku nih, misalkan orang awam nggak ngerti tentang konsep pernikahan, aku pasti akan bingung. Sekarang yang paling penting adalah cari jasa WO dulu untuk konsultasi. Kalau di Mahakarya boleh ya? Boleh, gratis konsulnya. Ya, konsul dulu, tanya dulu, habis itu kamu cocok apa enggak atau gimana. Kalau apa enggak ya itu akan kembali ke kalian masing-masing gitu kan. Jadi yang paling penting adalah cari testimoni sebaik-baiknya, cari referensi sebaik-baiknya dan tanyakan apa yang dikasih dari WO, apa yang kami dapatkan tuh sebagai klien ya. Berarti memang penting banget, apalagi kan kalau misalnya WO-nya udah bener, udah bagus, vendornya juga udah keren, insya Allah ini semua akan berjalan sesuai ekspektasi kan? Ya. Cari vendor wedding yang pinter. Ngerti nggak maksudnya pinter? Berarti kita harus lihat dia dari apa gitu? Enggak juga sih, pinternya maksudnya pinter manage-nya, pinter ngatur vendor-vendornya, komunikatif. Jadi aku tuh juga kalau ya sama sih kayak teman-teman Mahakarya juga, kalau misalkan aku cari vendor, aku harus vendornya yang bisa aku ajak aktif komunikasi. Nanti nggak sih, nggak hilang-hilang atau nggak susah dihubungin atau nggak slow respon nggak. Atau nggak beralasan yang kayak Mbak maaf ya, saya ini banyak dekoran, saya ini banyak cateringan. Itu yang double biasanya. Nggak boleh itu ngomong kayak gitu tuh nggak boleh maksudnya. Kita nggak peduli ya, maksudnya aku sebagai klien aku nggak akan peduli dengan urusan pekerjaanmu di mana. Ketika event kamu handle it my wedding, berarti you harus fokus in me. Kayak gitu sih. Benar. Keren. Oke. Ya ini jadi salah satu masukan yang bagus buat klien-klien nanti. Intinya lah sekarang juga klien-klien kadang mereka tuh nggak realistis gitu loh. Pakai jasa wedding organizer yang harganya 1,5 juta, 500.000 ada kali ya. Tapi dibanding kamu harus repot-repot, capek-capek, ya gue sih mending bayar gitu kan. Aku orangnya nggak mau repot ya. Aku punya uang 5 miliar urusin weddingku. Aku harus tetap on point. Aku harus good mood di wedding. Aku harus jadi orang yang tetap cheerful, menikmati acaraku detail demi detail. Kan begitu sih. Dibanding kamu harus kayak udah ngeluarin duit, kamu harus repot sendiri lagi. Kamu tunjuk panitia keluarga aja. Tatak jariku alay. Di hari H mereka nggak akan ngurusin. Mereka makan soto, foto-foto. Udah, itu kamu akan berantakan wedding. Aku yakin banget. Aku udah lama banget nge wedding ya. Iya, jadi sabar. Boleh sebutin nggak? Banyak. Ini daftar klien saya dulu. Maksudnya ini bicara dari pengalaman. Iya, pengalaman benar-benar. Gitu. Jadi di era sekarang, tolong yang paling penting adalah gunakan wedding organizer sebagai backup untuk apa yang ada di kepalamu. Bener, dan MC juga pasti kebantu kalau WO-nya udah bagus,
Betul. juga semuanya jelas, MC-nya juga enggak suruh ngangkatin kursi, suruh salawat sendiri, suruh baca Suruh jadi Quran. stopper dulu pernah. Oh iya benar-benar. Pernah. Mas. What? Mas, foto. Iya, sampai dulu namanya MC Watt ya. Karena banyak nanya. Oh, iya, Kaget-kaget terus kan, Aku shock terus. what? Maaf sih ya. Iya, oh ditutupin lagi ya. Maaf. Ya benar-benar. Ya udah gitu maksudnya. Nah. Sekarang kalau mau jadi klien, mau jadi MC, mau jadi vendor, jadilah MC yang qualified, Ya. yang memang betul-betul tupoksi kamu sebagai MC as your MC gitu kan. Tupoksi kamu sebagai wedding organizer, be prepare dengan basic satu tim dalam wedding organizer. Terus kalau kamu menjadi klien ya be smart, pilih tim WO, pilih MC, pilih vendor yang memang bisa sesuai dengan kriteria kamu dan bisa membuat pernikahan kamu sesuai dengan ekspektasi. Oke, mantap. Tapi Terima kasih Ajis ya sudah hadir. Enggak dong, kan Anda. Tapi selamat loh untuk Kak Arda. Bulan depan mau nikah ya, tadi udah ngasih 5 miliar kan? Amin ya Allah. Tapi ini katanya masih Allahumma diem-diem barik. dulu kan? Doain aku ya guys ya. Ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi sama Kak Arda, sama Opi, sama Said, sama semua jajaran radio itu ya? Enggak dong. Katanya tadi Kan gitu. lama banget kapan? Oh, Itu iya. radionya udah tutup ya. FYI. Radionya sudah meninggoy. Oh iya, tapi rezekinya kan sampai sekarang masih Iya, lanjut terus. betul. Jadi Ya. ya udah gitulah. Terima kasih Kak Arda buat hari Sama-sama. ini. Terima kasih, Semoga ini jadi bahan edukasi juga buat teman-teman yang di rumah yang mau jadi MC. Jangan langsung tiba-tiba nge-branding jadi MC. Belajar dulu deh, sabar dulu. Ntar sekali gong, langsung laris gitu kan. Betul. Jangan sekali gong, nggak ada yang make, testimoninya jelek semua. Iya, dan supaya umurnya panjang, umur per MC-annya. Iya. Karena ya udah takutnya nanti jadi MC udah ngilang gitu aja. Ya kan? Oke. Pengen nggak jadi MC selama aku nih? Oh, Masya Allah. 2006 sampai Iya. sampai Sampai. saya di Mahakarya. Coba tenang. Iya. Oh, mau closingannya gitu ya? Nggak Ya, tahu ya sudah. terserah ya. Iya. Tadi kata Ajis nggak ada closingan Kak. Nggak, jangan kasih tahu juga dong. Kan ini episode pertama. Oh, iya, Masih benar, yang benar. bagus-bagus dulu ya. Coba tenang ya. Baik, terima kasih Kak Arda buat hari ini. Terima kasih, Sampai Ajis. ketemu lagi nanti. Sama-sama sukses Mahakarya. Ya, ini boleh dibawa pulang ya. Makasih. Ini ada souvenir dari Ya. Coba Tenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.